Hai, semoga kalian sehat-sehat ya hari ini. Bagi yang masih berusaha lepas dari ikatan trauma, percayalah semua akan membaik. Memang akan datang hari-hari di mana kalian merasa sangat down, nggak bersemangat, dan bertanya, kok hidup begini amat ya? Mengapa saya harus menjalani semua ini? Mengapa harus saya? Yakinlah jutaan orang di dunia juga merasakan ini, dalam spektrum dan kemampuan masing-masing tentunya. Dan kita memang orang-orang terpilih dan istimewa, terbawa ke dalam hubungan narsistik dan lalu mata kita terbuka. Kini kita menjadi pribadi yang lebih mawas diri dan lebih taktikal dengan lingkungan sekitar. Pribadi yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Anggap saja perjuangan lepas dari ikatan trauma ini seperti perlombaan yang sedang kita ikuti. Kabar baiknya, jika semua dilakukan dengan benar, kita pasti akan selamat sampai di tujuan dan menjadi pemenang. Topik Gerakai kali ini adalah tentang bagaimana narsisis memastikan seseorang menjadi suplai sempurna untuk dikendalikan. Masih ingat gak nih, saya udah buat 5 short videos tentang magnet narsisis. Episode kali ini akan mencoba mengulas lebih dalam beberapa hal terkait. Coba cek lagi ya dan kasih tahu di kolom komentar kalian cenderung ke tipe yang mana. Atau malah semua tipe kalian borong semua. Jangan lupa juga subscribe karena ini akan membantu saya untuk konsisten membuat konten-konten lainnya yang saya harapkan bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana dalam menavigasi hubungan toksik yang mereka hadapi. Terima kasih sebelumnya. Sedekah memencet tombol subscribe kalian juga ikut membantu dunia kita menjadi lebih baik. Oh ya, saya juga ingin menyapa para penonton atau pendengar dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, Tangerang, Pekanbaru, dan Kuala Lumpur. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Dan yang lainnya, saya juga pengen tahu nih, kalian dari kota mana aja? Coba tulis di kolom komentar. Narsisis seringkali menguji atau mengetes apakah kalian memang suplai yang sempurna yang dapat mereka kontrol dalam suatu hubungan. Mereka akan melakukan ini dengan berbagai taktik. Yang pertama, menguji batasan atau benteng diri. Mereka akan mencoba mendorong batasan kalian untuk melihat seberapa besar toleransi kalian. Hal ini bisa berbentuk komentar, permintaan, atau tindakan yang kurang pantas. Mantan saya menguji batasan saya pada saat awal perkenalan dengan taktik push and pull, tarik ulur. Dia datang, terus pergi lama nggak ada kabar, terus datang lagi menunjukkan seolah-olah suka sama saya. Nah terus dia menghilang lagi. Pokoknya bisa berbulan-bulan gitu nggak ada kontak. Terus dia nongol lagi. Ya, saya memang jadi penasaran. Karena saya juga belum paham apa itu narsisme. Dan ternyata saya memang dipermainkan. Itu taktiknya untuk melihat seberapa sabar saya ketika ditarik ulur tadi. Digantung, terus dideketin lagi selama berbulan-bulan. Dan ini menjadi bekal buat dia untuk menganiaya saya ketika nanti kami jadi pasangan. Emang liciknya sudah dari awal nggak ketulungan. Ujian batasan ini bisa juga berbentuk ejekan, sindiran, dan lain-lain. Kalau kalian play along, cuma senyum-senyum, mesem-mesem aja digituin, ini akan terjadi dengan mudah di tingkat berikutnya. Kalau di lingkungan pertemanan atau kerjaan, juga banyak kan kita jumpai orang yang suka banget mancing-mancing dengan men-trigger insecurities atau keminderan seseorang dengan alasan itu semua bercanda. Ah, serius banget sih jadi orang. Itu bercanda. Rilekslah sedikit. Ya kalau sekali dua kali ya nggak masalah. Tapi kalau setiap kali, ya memang sudah punya niat buruk. Dan berhak dikemplang juga. Berani nggak kalian? Yang kedua, komitmen terburu-buru atau sangat cepat.
Ini sebenarnya satu paket ya dengan yang nomor satu tadi. Kelihatannya emang bertolak belakang, tapi sebenarnya mereka tarik ulur dulu untuk melatih kesabaran. Nah, begitu kita sudah masuk perangkap, langsung deh dia akan satset-satset untuk berkomitmen. Ini juga terjadi di saya. Jadi setelah dia pikir saya itu bisa dimanipulasi dan dalam tanda kutip disiksa karena begitu sabarnya saya menunggu dia datang kembali dengan taktik tarik ulurnya tadi, dia segera ingin mempercepat hubungan, menyatakan cinta, mendorong going eksklusif dengan cepat. Saya juga mikir, kok dia tiba-tiba muncul lagi ya? Kenapa dia mau sama saya? Apa yang dia cari? Ini muncul sebenarnya di benak saya karena setahun lebih taktik tarik ulurnya tadi diterapkan. Dan begitu muncul lagi, langsung saya seperti terperangkap gitu. Jadi taktik ini mereka gunakan untuk melihat lagi apakah kalian akan seperti kerbau dicucuk hidungnya dan akan mengikuti langkah mereka kemanapun mereka pergi atau mengarahkan. Yang ketiga, manipulasi emosi. Narsisis seringkali membuat skenario untuk mengukur respons emosional kalian. Mereka mungkin memancing dengan kecemburuan, kesedihan, atau kemarahan untuk menguji reaksi dan kerentanan kalian. Maksudnya, seberapa lugu dan polos kalian akan bereaksi terhadap apa-apa yang mereka katakan atau lakukan. Dan umumnya kita para empatik tinggi bukannya nggak paham ya tentang ini, cuma ya kita memang bukan orang yang terlatih untuk ketus ke orang lain, nggak mau menyakiti perasaan orang, dan membuat lingkungan jadi nggak nyaman. Jadi perhatikan ya kalau teman atau pasangan di awal-awal hubungan udah sering banget nih manipulasi begini. Keempat, sanjungan dan hinaan. Narsisis dapat dengan mudah berganti antara sanjungan yang berlebihan dan penghinaan yang halus untuk mengetahui apakah kalian butuh itu semua atau kalian butuh persetujuan dan validasi dari mereka. Misalnya nih, si teman yang narsistik akan suka bilang ke orang-orang yang mereka segani, "Halo, ini kenalkan teman saya, dia seperti life coach, mentor buat kehidupan saya." Kalian yang diperkenalkan sebagai life coach tadi, hah? Mentor apaan? Pokoknya menyanjung secara berlebihan. Terus di kesempatan yang lain, dia akan dengan mudah mempermalukan kalian di depan teman-teman mereka yang lain yang kalian belum pernah kenal sebelumnya. Intinya, kalian harus paham mana yang bercandaan, mana yang beneran narsistik. Karena mereka bisa berganti dari menyanjung dan menghina dengan sangat cepat. Yang kelima, meminta bantuan, terutama yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman bagi kalian. Ini dapat menjadi ujian untuk melihat seberapa ikhlas kalian bersedia untuk melakukannya. Misalnya nih, minta ditemenin sarapan pagi-pagi di lokasi tertentu, padahal kalian tinggalnya di area yang macet, ada ganjil genap. Pokoknya ngerepotin. Padahal mereka juga nggak punya agenda yang penting-penting banget untuk didiskusikan. Atau minta tolong jagain kucingnya selama dia pergi liburan. Kalian tahu dia tinggal di apartemen yang dilarang ada hewan peliharaan. Hah, udah tahu dilarang bawa hewan piaraan. Kenapa pakai minta tolong pula? Ntar kalau manajemen apartemen tahu, kan kita yang kena. Intinya pengen ngetes kesabaran dengan minta bantuan yang aneh-aneh. Yang keenam, gaslighting. Nah, ini saya yakin kalian semua udah tahu ya, memutarbalikkan fakta. Tapi sebenarnya ini sudah mereka lakukan dari awal hubungan. Kita aja yang nggak ngeh karena tersamarkan dengan pesona mereka yang masih bikin kita klepek-klepek. Mereka mempertanyakan secara halus ingatan atau persepsi kita terhadap suatu peristiwa untuk menguji apakah kita mudah bingung atau mudah dibuat ragu pada diri sendiri. Nah, kalau iya, ya bungkus. Kalian punya kualitas sebagai supply yang sempurna bagi mereka. Ketujuh, teknik isolasi. Mereka akan mencoba menjauhkan kalian dari teman atau keluarga untuk melihat apakah mereka bisa menjadi satu-satunya orang dalam hidup kalian. Teman yang narsistik bisa saja melakukan taktik ini dengan cara ngomongin teman kita yang lain secara negatif
atau memancing-mancing mengapa si teman kita tadi nggak pernah kelihatan lagi main bareng sama kita. Padahal kita tahu sendiri kalau masing-masing udah punya kesibukan dengan keluarga dan susah nyari waktu untuk ketemu. By the way, ini mungkin situasi memang identik dengan kota besar ya, yang untuk ketemuan itu memang susah banget karena banyak ranjau di mana-mana sekarang. Ada macet di mana-mana atau ganjil genap dan lain-lain. Kalau di kota kecil, mungkin seperti Kupang atau Solo, kemana-mana kan enak ya, 15 menit udah pada sampai. Jadi, maksud si teman narsisis ini menjelekkan atau mempertanyakan kebersamaan kita dengan seseorang yang lain untuk memastikan bahwa kita nggak punya banyak orang lain yang bisa diajak untuk nemenin, diskusi, curhat, atau sekedar main. Intinya, mereka ingin lihat seberapa sendirian dan kesepiannya kita. Semakin sendiri dan kesepian, akan lebih gampang buat mereka melakukan hal-hal gila berikutnya pada saat kita sudah terikat hubungan dengan mereka. Tes atau ujian ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar kendali yang akan mereka dapatkan terhadap kalian. Jadi misalnya kalau kalian termasuk yang lumayan kuat benteng dirinya, maka mereka nggak akan bersemangat ngejar kalian dan menjadikan supply. Ya mereka segan lah gitu sama kalian. Mengenali taktik ujian-ujian di awal hubungan ini dapat membantu kita menetapkan batasan atau benteng diri dan melindungi diri dari potensi manipulasi narsisis jahanam. Wah, udah berani ya sekarang. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.